Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam ini kita bahas surah 57 ayat 3 ya. Tetapi kita hanya bertanya. Janganlah kita membahas-bahas sok-sokan. Ya. Karena itu bukan ranah kita. Kalau bertanya apakah bisa? Ya bisa. Ya kan? PS 57 ayat 3. Kalau nggak bisa, kayak kata si Fahrudin, kalau nggak bisa dipertanyakan apa, kata si Fahrudin kan. Di situ ada kalimat zahir ya. Atau gini aja deh. Saya tulis zahir. Tanda tanya. Siap ya? Nah, kawan-kawan, kalau kalian punya pandangan mengenai zahir ini, silakan masuk. Tetapi kita harap jagoan-jagoannya Geraham Mualaf keluar, ya kan? Untuk membincangkan hal ini antara kita dan mereka, ya kan? Kemarin kawan, Manacem Ali, dia membuat bahasan-bahasan apa? Masuk penantangnya dari seorang Kristen, dibilang, kamu tepat pintar bahasa Ibrani? Ya, saya pintar. Ya, diam aja deh kan. Coba ini apa artinya ini? Enggak bisa dia. Jadi dia dia bantah bahwa saya bukan ahli bahasa Ibrani, sementara di dalam semua ulasan dia cheerleader dia selalu bilang, wah ini pandai bahasa Ibrani, ahli bahasa Ibrani kan. Sekarang dia bantah, dia tidak tahu bahasa Ibrani yang diucapkan orang itu. Padahal kalau dia seperti minum air, berbahasa Ibrani, apapun diucapkan pasti dia tahu. Sama seperti orang bahasa Inggris kan. Kalau dibilang ini pasti tahu dia lah. Setidaknya mungkin untuk istilah lah dia bisa nggak tahu ya. Contoh kayak orang Batak, kalau dibilang palia, kadang orang pikirnya yang terbiasa bicara paila. Paila itu kan pailahon memalukan. Kalau palia pete, kan? Jadi kayak gitulah ya. Nah, tetapi ini menjadi sebuah, saya katakan, blunder bagi mereka. Dan yang pahitnya di sana, si Gus Imron sama si Indra Moshe terlalu tangan besi. Itu orang langsung main kick aja, main keluar aja mereka buat ya, tanpa basa-basi, tap langsung keluar. Tidak ada ini itu. Penting dilihatnya agak mepet orang itu, langsung dikeluarkan. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada kalian ayat yang mau kita bahas ya. Yang mau kita pertanyakan, Al-Hadid. Al-Hadid, saya baca mulai dari ayat 1 dulu ya. Biar jangan lompat-lompat. Meskipun Al-Quran bukan yang terstruktur itu ya, dia kadang lompat, tapi saya usahakan baca dari ayat 1, biar tidak ada nanti dikira, wah kau nggak baca ayat 1, katanya. Kita mulai. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Ini ya. Miliknya lah kerajaan langit. Berarti di langit ada kerajaan. Ya kan? Kerajaan apakah itu? Kalau di dalam orang Kristen betul ada tahta kerajaan Allah. Ciri-cirinya kan ada yang memerintah. Yaitu Bapa di sorga. Kalau orang Kristen kan ada tata Bapa, ada tata anak domba Allah. Kalau di dalam Islam, saya belum pernah mendengar kerajaan langit ini isinya apa saja. Karena Allah SWT bukanlah di kerajaan langit, tetapi di ars. Ars itu bukan langit. Ya kan? Artinya, kita harus bertanya nanti kepada mereka, kerajaan langit ini yang dimaksud apa? Siapa rajanya kan? Artinya raja itu tunduk kepada Allah SWT ya. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Kalau kerajaan bumi, yaitu semua bangsa-bangsa, negara-negara itu kan dia nggak kerajaan. Dia menghidupkan dan mematikan. Di sini dikatakan bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan.
Saya belum dapat siapa yang dihidupkan oleh Allah yang sudah mati ya. Kalau mematikan mungkin banyak. Tapi kalau menghidupkan saya sampai sekarang belum dapat. Tapi Nabi Isa ada, tetapi atas seizin Allah. Kalau Allah langsung menghidupkan, saya belum dapat ya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Kalau di Bible ini ucapan Yesus kan gini juga, aku yang awal dan yang akhir. Tetapi tidak bisa kita samakan ya. Karena kalau kita samakan nanti, maka kita akan mengatakan seperti diskusi mereka kemarin, ya kan? Bahwa di dalam Al-Quran ada Yesus disebut, kenapa tidak ada, ya kan? Itu nggak usah kita berharap bahwa dia yang akhir dan awal, nggak usah. Karena Yesus pun sudah ngaku itu ya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, disinilah yang mau bahasan kita. Di sini ada kata zahir. Ya. Zahiru. Kalau di dalam bahasa Arabnya, wazahiru wal batin. Nah ini kan. Dah, ya. Maka yang zahir dan yang batin. Kita lihat sekarang batin. Batin itu apa? Maka satu-satunya cara kita untuk merujuk ini tidak lain tidak bukan adalah KBBI, ya kan? Karena kita adalah orang Indonesia. Kecuali kita bukan orang Indonesia, kita tidak merujuk ke sana ya. Nah, sekarang kita rujuk dulu ini ayatnya nih ya. Apa yang dimaksud dengan batin? Kita keluarkan dulu ini, kita masuk lagi. Ya. Arti kata batin ya. Sesuatu yang terdapat di dalam hati. Ini batin. Sesuatu yang terdapat dalam hati, ya kan? Sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan, hati dan sebagainya. Ya, yang kedua, sesuatu yang tersembunyi, gaib, tidak kelihatan, ya kan? Semangat, hakikat, seperti hendak menolong, tetapi hakikatnya merugikan. Nah, sekarang kalian tinggal memasukkan ke dalam ayat tadi, ya kan? Dikatakan yang batin. Cocoknya yang mana kira-kira? Apakah sesuatu yang terdapat dalam hati ataukah sesuatu yang tersembunyi? Nanti kita harapkan kawan-kawan muslim yang menjelaskan ini ya. Oh, alamat belum saya kasih, sorry. Nah, ini. Alamat sudah saya buat di situ ya. Nah, bedanya ini nih, saya buat lagi. Ya. Nah, di situ jelas dikatakan yang batin. Nanti kita tinggal menunggu saudara-saudara muslim biar dia menjelaskan di dalam KBBI itu mana. Loh, kalau dia mengatakan kok kita berlari ke KBBI sih? Ya, karena yang kita baca adalah terjemahan bahasa Indonesia. Dan ini adalah terjemahan resmi Kemendak, ya. Kalau ada salah terjemahan artinya para penerjemah di Kemendak itu tidak kredibel. Ya mau tak mau harus diganti dong, ya kan? Oke. Sekarang kita masuk yang namanya zahir. Apakah ada di dalam bahasa Indonesia? Kalau tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin Kemenak membuat terjemahannya itu menjadi ini. Menjadi ada di situ ya. Karena itu terlalu berlebihan kalau tidak ada. Zahir, kalian lihat di layar saya dikatakan bahwa zahir itu artinya lahir. Nah ya. Lahir artinya keluar dari rahim. Itulah lahir. Atau bertelur, kalau bertelur lain lagi. Lahirnya keluar menetas dari telur ya. Saya nggak tahu ini apakah Kemenak sembarangan menterjemah ataukah KBBI ini yang sembarang menerjemah. Kalau KBBI tidak mungkin sembarang menerjemah. Karena orang menerjemah mencari ke KBBI. Bukan KBBI yang mencari ke mereka. Tidak ya. Nah. Oke kawan-kawan, sekarang coba kita masukkan kita substitusikan ke ayat tersebut ya. Biar kita lihat. Bahwa di situ katakan bahwa dia yang awal. Oke, ini tidak perlu diterjemahkan lagi. Kalian sudah tahu. Dia yang akhir, sudah tahu juga. Yang zahir, artinya yang, kalau bahasa Indonesia ini lahir. Yang lahir, kan demikian. Dan yang batin. Yang batin tadi ada dua ya, kalau zahir hanya satu dalam bahasa Indonesia. Jadi kawan-kawan,
Kita hanya merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau artinya bukan itu, silakan masuk saudara-saudari Islam. Ya kan? Semoga mereka bisa menjelaskan ini kepada kita agar semuanya terang benderang. Atau diganti aja kata itu, jangan zahir itu deh. Kenapa? Kalau dikatakan itu, maka kemenak sudah salah terjemahkan. Karena dibuat situ jadi lahir. Ya. Dan ini bisa membuat orang jadi salah kaprah atau salah persepsi, ya kan? Atau bahkan kayak kata si Abbas, Zulkifli Abbas, tersesat. Kan dia menghina-hina itu terjemahan kan? Yang menerjemahkan itu enggak pandai gini segala macam ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya hanya bisa memberitahukan sampai situ saja. Sekalipun sudah saya gali-gali, korek-korek, saya cari-cari ya. Banyak hadis menjelaskan mengenai zahir ini. Banyak keterangan menjelaskan mengenai zahir ini. Tapi lagi-lagi semuanya hanyalah tafsir. Bukanlah kalimat yang sebenarnya. Saya sudah cari, ini ada sebuah situs orang Muslimnya bukan orang Kristen. Di sini dia menjelaskan kayak tafsir surat Al-Hadid. Al-Hadid 3 itu ya. Nah, dia yang awal, dia yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segalanya. Bacakan, coba kita bacakan. Oh, saya belum berbagi suara ya. Sebentar. Hebat sekarang ini teknologi ya. Ya, berterima kasihlah kepada kafir-kafir yang menciptakan barang ini ya. Tidak usah lagi dibilang nikmat kafir, mana yang mau kau dustakan lagi. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari mana dia? Sorry, yang mana? Hawal awal wal akhiru wal wakilu. Kalau mau belajar gitu konnya, kalian hidupkan, kalian ikuti. Saya dalam tak belajar. Wal awal katanya tadi kan. Jadi itulah enaknya zaman sekarang. Nikmat kafir yang diberikan kepada dunia ini adalah nikmat di mana semua orang jadi terbuka. Tidak ada lagi yang bisa menutupi kawannya. Nah, sekarang kita lihat di dalam bahasa ini, ada namanya English Translation Sahih Internasional. Ya, kita buka. Saya memang kurang pandai kali bahasa Inggris ya, tetapi saya coba baca. He is the first and the last, the Ascendan and the intimate, and he is of all things knowing. Jadi zahir itu di sana dikatakan ascending, ya ascending. Kalau di dalam bahasa komputer ascending, descending. Kalau ini the ascending. Saya kurang paham apa artinya dalam bahasa Inggris. Nanti karena kalau saya bilangkan nanti Pak Jaga Jogohon. Sekalipun ada saya cari-cari bilang juga terlahir, tetapi khusus untuk kalangan raja-raja atau kaum-kaum bangsawan, kan? Nanti kalian bisa bantu saya ya. Secara apanya itu bahasa Inggrisnya tadi ya. Kalau kalian mau dengar bahasa Arabnya lagi juga bisa. Saya ulang. Saya juga suka mendengar apa ini ya, orang Arab ini bicara ya, asik. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, kita ulang. Wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-bakilu syai'in alamin al-alimun min. Oh gitu ya. Jadi kawan-kawan, tidak salah kita belajar membacanya. Minimal kita tahulah bahasa Arab ini sedikit-sedikit ya. Dan kita tahu cara membaca sedikit juga. Gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kita jadi penceramah. Ya. Dan sering kacau salah-salah ya. Nah, kawan-kawan, jadi
masalah zahir ini sudah saya bukakan kepada kalian, hanya sebatas itulah kemampuan saya berpikir mengenai zahir ini. Maka kita hanya bertanya. Kalau saya bilang, wah saya ngotot, zahir itu artinya lahir, berarti Tuhanmu dilahirkan. Itu kan sudah jelas nggak betul. Kenapa? Di ayat lain dikatakan bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan karena tidak memiliki istri. Berarti saya nggak tahu. Kalau punya istri bagaimana kalau ada istri itu? Saya nggak tahu apa maksudnya. Nanti makanya kawan-kawan yang muslim lah yang menjelaskan kepada kita. Oke kawan-kawan muslim, saya persilakan Anda semua masuk. Kami tidak seperti Graham Walaf yang tangan besi, tidak. Ya. Anda mau masuk silakan, jelaskan. Kalau Anda mau bertanya ke Kristenan juga silakan, saya akan jawab. Ya. Tidak perlu nanti saya mengelak-ngelak gini. Tapi memang saya ada standarisasinya. Nah, kawan-kawan silakan kalian masuk yang muslim, kita bisa diskusi. Kalau kalian belum dapat bahan kayak si Indra Moshe, silakan googling. Tidak usah malu-malu. Karena mulut si Fahrudin sama si Alwan sudah saya ludahi. Ya kan? Mereka nggak berani lagi setelah itu mengatakan googling kayak anak-anak lah. Christian Prince googling katanya kan. Ilmunya tidak sempurna lah. Kan itu kata si Alwan ya. Sudah saya ludahi, tenang kalian. Tidak berani lagi orang itu bilang itu. Nah, berhubung kita sambil menunggu kawan-kawan kita yang muslim, siapa tahu saudara-saudara yang saya yang Kristen ada yang mengerti. Tapi ingat ya, kalian bukan membahas loh. Kalau kalian mau mengatakan sesuatu hal, usahakan ada pendukungnya. Contohnya hadisnya sebutkan. Jangan asal kayak kemarin. Oh ada hadisnya, ada di mana? Penting ada. Gak masuk akal. Oke, Sobat Nandar hidupkan mic-nya. Halo, malam Bang. Malam, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, tadi zahir ya Bang ya. Ya. Nah itu kata yang mungkin orang Muslim bisa jelaskan. Tapi boleh nggak Bang? Saya tertarik dengan dua kata sebelum zahir itu. Oh yaitu boleh. awal dan akhir. Ya boleh. Saya bukakan lagi. Nah ini silakan. Ya. Ini. Ya, silakan. Bisa bacakan Bang? Bisa bacakan Bang? Ya, dialah yang awal, koma, yang akhir, koma, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Silakan. Ya, karena saya non Muslim, biar yang zahir itu mungkin yang Muslim nanti setelah saya bisa jelaskan. Cuman saya pas kebetulan lihat ayat ini ya saya masuk coba bisa berkomentar, kasih pendapat ya Bang ya tentang kata awal dan akhir. Mungkin kalau kita tanyakan ke Muslim mereka juga akan punya pendapat yang berbeda juga masing-masing. Cuman ternyata kata awal dan akhir ini juga ada di Bible. Ya, nah setahu saya Tuhan itu awal dan akhir apa sih pengertiannya? Menurut yang saya ketahui, yang saya pelajarin, artinya Bang, awal dan akhir itu bahwa Tuhan yang pertama kali awal penciptaan hingga nanti berkesudahan dunia ini adalah Tuhan yang sama. Jadi maksudnya Tuhan awal dan akhir itu Tuhan yang tidak bisa berubah. Dia dari awal dan akhir Tuhan yang sama. Iya. Karena itu memang sifatnya Tuhan yang harus dipercaya oleh orang Muslim dan orang Kristen juga, bahwa Tuhan itu mempunyai sifat yang tidak berubah-ubah. Dia dari awal dan akhir adalah Tuhan yang sama. Bayangkan kalau Tuhan itu berubah-ubah Bang. Nah, saya lihat banyak sekali berpaham orang Islam ini memandang mereka bangga sekali bahwa agama mereka penyempurna, Tuhan mereka yang terakhir. Mereka selalu analogikan seperti komputer dengan Pentium 1 yang jadul, kemudian sekarang mereka merasa punya Pentium 3 atau Pentium 4, atau mereka suka analogikan dengan surat keputusan presiden tahun 2000 dibandingkan dengan 2019. Jadi merasa mereka selalu menganalogikan bahwa mereka memiliki agama atau Tuhan yang upgrade. Padahal sebenarnya Tuhan awal dan akhir itu adalah Tuhan yang tidak berubah-ubah. Makanya juga Tuhan Yesus dia bilang
satu iota pun dia tidak hilangkan. Dan Injil atau Tuhan Yesus itu tidak menyempurnakan Taurat. Dia menggenapi. Tidak ada firman Tuhan yang sudah sempurna lalu disempurnakan kembali. Semua orang Kristen percaya bahwa Taurat itu sempurna dan tidak mungkin disempurnakan lagi. Yang ada dilakukan oleh Yesus atau di Bible, dia menggenapi. Artinya segala janji-janji Tuhan di perjanjian lama itu terjadi melalui kedatangan Yesus. Itu artinya menggenapi, bukan menyempurnakan. Banyak orang Kristen juga salah kaprah. Dipikirnya mungkin dia karena doktrin atau paham Islam sehingga ya mereka jadi ikut-ikutan bahwa Injil itu menyempurnakan Taurat. Tidak, sama sekali tidak ada di Alkitab ditulis menyempurnakan, tapi digenapi. Karena logikanya Taurat itu sudah sempurna dan Tuhan itu juga nggak berubah-ubah. Alangkah lucunya atau bukan, bahkan saya tidak berani bilang kalau alangkah bodohnya kalau kita mempunyai Tuhan yang dia bisa berubah-ubah, merevisi atau mengupgrade firman-Nya. Itu bukan sifat Tuhan. Apalagi dipercaya kalau Tuhan mempunyai firman yang disangkanya sempurna, lalu bisa dirubah oleh manusia yang tidak sempurna. Itu juga nggak masuk akal. Itu merusak kodratnya sebagai Tuhan. Ya, betul. Jadi ya, saya lebih tertarik dengan dua kalimat sebelum Zahir ini, yaitu Tuhan adalah Alfa dan Omega. Jadi menurut saya nih Bang ya, sorry agak kasar nih. Kalau ada yang bilang saya menyempurnakan firman Tuhan yang sudah sempurna, itu pasti bukan dari Tuhan, Bang. Saya yakin itu dari iblis. Ya. Kalau ada yang bilang firman Tuhan, kitab yang sempurna tidak bisa dijaga oleh Tuhan sendiri lalu dirubah-rubah oleh manusia, saya yakin yang bilang itu bukan Tuhan tapi iblis. Betul. Hanya iblis yang ingin kalah sama manusia kan? Nggak mungkin. Hanya iblis yang ingin merasa dirinya yang menyempurnakan kesempurnaan Tuhan. Iya, betul. Logikanya begitu. Nah, ini paham saya tentang Alfa dan Omega, Tuhan yang awal dan akhir, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah-ubah. Betapa sesatnya pemahaman orang yang merasa memiliki sesuatu yang upgrade seperti Pentium atau keputusan-keputusan surat, lalu merasa saya memiliki yang upgrade seperti HP. Dulu nggak ada nggak ada kamera, sekarang di upgrade ada kamera. Jadi merasa memiliki sesuatu yang lebih, padahal enggak. Tuhan itu nggak bisa di-upgrade, nggak bisa berubah-ubah. Dia sama awal waktu jatuhnya manusia dalam dosa hingga nanti kesudahan dunia, itu Tuhan yang sama, yang nggak berubah-ubah. Begitu Bang, paham saya Bang. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ini masukan yang bagus kawan. Banyak orang sering salah persepsi mengenai yang awal dan yang akhir. Dia bilang Tuhan yang tidak berawal, artinya dia yang pertama gitu kan. Dan Tuhan yang akhir, artinya ada akhirnya dong, gitu kan? Ya, coba kita lihat bahasanya. Sebentar. Dialah yang awal, oke, dialah yang membuatkan, dan yang akhir, artinya akan berakhir Tuhan itu. Gimana coba lah? Saya pun heran, ya kan? Kalau menurut pandangan Sobat Nandar tadi, hebat juga si Nandar ini punya sobat dia. Ya. Dan Sobat Nandar cerdas juga. Untung dia bukan dari golongan si Nandar ya, golongan jin si Nandar. Jadi dia yang awal, ya kan? Oke, Tuhan yang awal. Yang akhir, artinya dia yang akhir, dia yang akhir. Bagaimana nih? Berarti akan ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir kan? Kalau menurut kawan kita tadi bagus ya, bahwa Tuhan yang pertama menciptakan dunia ini sampai nanti dunia binasa, ya kan? Itu tidak akan pernah berubah, bahkan sampai masuk surga dan neraka pun manusia tidak akan berubah dia. Nah, sekarang yang kita lihat banyak perubahan Tuhan ini. Ya kawan-kawannya,
Nanti biarlah kawan-kawan kita muslim yang membahas apakah Tuhan mereka dari dulu tidak berubah atau berubah. Di mana tidak berubahnya? Bahwa dari dulu tidak pernah Tuhan yang disembah umat muslim berada di tengah-tengah keluarga Ismail. Itulah sebabnya tidak ada satu orang pun nabi dari keluarga Ismail. Tetapi setelah tahun 610 berubah, ada keluar dari keluarga Ismail yang menjadi nabi. Ya. Padahal di surat Yusuf dikatakan nabi itu dari Ibrahim, Ishak, dan Yakub dan Yusuf. Ya, itu sudah ada satu perubahan. Lari dari garis itu menjadi garis ke Ismail. Ya, kawan-kawannya. Dan efeknya adalah bahwa Ahmadiyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri mengatakan, katanya kan akan ada apa namanya itu, saya kurang paham ya, tetapi mereka sehingga melahirkan lagi sebuah nabi baru namanya Mirza Ghulam, orang India. Agak unik juga ya. Orang India menjadi nabi dan dipercaya pula banyak pengikutnya, kawan. Bukan sedikit pengikutnya itu Mirza Ghulam itu, kawan. Ya. Oke. Itulah yang bisa kita kembangkan. Mana ini kawan-kawan muslim kok nggak masuk-masuk ya? Nggak usah takutlah. Ini si Jizya device not connected. Jadi pas memulai itu Jizya, ada situ apa device-mu kan? Kau lihat dulu ada situ cam garis miring mic. Kau klik aja di allow. Mungkin pas dibilang allow, saking takutnya kita tidak allow, di allow ya. Ini yang device-nya nggak baca, saya klik dulu. Biar bisa masuk. Sekarang Aldo, silakan Aldo. Malam Bang. Malam, silakan langsung. Tadi waktu Abang belajar bahasa Arab, Mantap ya? mantap Bang. Terus saya langsung balas di rumah. Amin. Ya harus gitu dong. Jangan kayak siapa pilih Bajai Bajuri itu. Orang tuh lagi bicara Said sama pamannya kan. Datang yang lain. Amin. Kerja. Pan orang tuh bicara aneh-aneh kan. Tak apa-apa dia bilang ya sih. Amin aja. Karena nggak tahu. Saya dekat rumah saya kan ada masjid Bang. Oh. Nah jadi kalau misalnya kalau puasa kan itu sangat ramai. Bukannya di dekat rumahmu ada pohon jambu? Di dekat rumahku ada pohon jambu. Kan gitu. Ya terus. Jadi kalau saudara-saudara kita yang umat muslim ini kalau lagi puasa pas malam-malam pertama kedua kan ramai sekali tuh Bang kalau apa namanya apa tuh tarawih. Apa namanya? Ya tarawih. Jadi anak-anak biasanya jam itu rame. Makin ke tengah makin kurang. Betul. Jadi jam 5 jam 6 mereka udah siap-siap. Jadi anak-anak remaja. Jadi seringkali kalau terdengar saya kadang-kadang nyaut dari rumah. Amin. Bang, nanya sedikit Bang. Tunggu dulu, istilahnya kita ikut-ikut menghargai juga ya. Kita bilang amin. Betul. Ya, artinya ya disetujui Tuhan lah itu. Terus apa yang mau tanya sedikit? Bang, saya tanya dikit Bang Ruth. Kalau ada kan yang hadis yang sahih sama hadis yang doif. Ya. Nah, bagaimana kita cara membedakan dia sahih atau doif? Maksudnya itu adalah maksud saya apa yang melatar belakangi kita bahwa hadis itu doif dan sahih? Apakah orangnya? Apakah sejarah penulisannya? Apakah autentik sejarah orang yang menulis? Apakah keberadaan yang orang yang menulis ini dari kategori apa bisa dibedakan? Contoh misalnya Sahih Muslim itu kan sahih sama Sahih Al-Bukhari. Nah, apa kriteria hadis-hadis ini sehingga kita itu benar-benar itu sahih? Apa karena kebenarannya di atas 80%? Apakah karena orangnya yang berpendidikan? Apakah orangnya sahabat Nabi? Apa karena beritanya atau apa Bang sehingga dia bisa dikategorikan? Itu aja Bang Ruth. Oke, terima kasih Ado. Kalau Ado bertanya itu sama saya hanya menjawab berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya selama dalam dunia debat itu juga saya tanyakan kepada saudara-saudara muslim. Mereka menjawab seolah-olah ya. Hadis itu apabila mendukung Al-Quran itu sahih. Kan itu. Kalau melenceng itu tidak sahih. Itu paling gampang melihatnya.
ya. Oh, itu doif. Misalnya bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Oh, itu sahih. Yang saya lihat seperti itu. Nah, setelah itu nanti ada lagi kadar perawinya. Nah, jadi kalau menanya itu, saya tidak berkompeten menjawabnya. Saya hanya mengatakan sejujurnya apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari kawan-kawan muslim ketika ditanya itu menjawab. Contoh, ada hadis di riwayat Muslim. Dalam kitab yang sama, menjelaskan berapa umur Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahih yang sama. Satu ayat mengatakan 63 tahun. Yang satu lagi 60 tahun. Mana yang benar? Saya pernah nanyakan. Maka jawaban mereka, di dalam hadis sahih pun ada yang doif katanya. Aduh, nggak tahu lagi saya menjawabnya itu gimana. Ya, baru dibilangnya, kita lihat dulu kadarnya. Tapi itu bisa jadi muslim ecek-ecek, nggak pandai jawab. Maka kita tunggulah muslim yang mantap, yang sahih ya. Biar kita juga bisa mendapat penjelasan yang bagus. Kan demikian ya. Nah, sekarang saya juga pernah menanyakan mengenai perawi. Ya. Kita harus tahu tahun berapa hadis itu ditulis. Apakah begitu Nabi Muhammad wafat langsung hadis itu ada? Kan tidak. Hadis ini ada menurut sejarah jauh setelah Al-Quran dibukukan, selesai. Al-Quran dulu dibukukan, baru hadis. Nah, kita katakanlah 200 tahun lah setelah Nabi Muhammad wafat, atau 200 tahun setelah Al-Quran itu dibukukan. Karena ada lagi masih hadis-hadis yang belakangan ini munculkan, tahun 1400 yang gitu-gitu ya. Pertanyaan kita, apa ada masih yang hidup itu? Dari apa? Istri Nabi yang apa itu? Yang cantik manis itu siapa namanya? Yang kan itu paling sering bersaksi kan? Bukan Khadijah waktu di Gua Hiro saja. Baru diturunkan kepada Aisyah. Aisyah menurunkan kepada katakanlah si A. Si A menurunkan kepada si B, sampai mungkin ada yang sampai 12. Ada yang sampai 10. Ya kan? Bagaimana kita melihat alurnya ini? Apa benar apa enggak? Yang bisa kita katakan benar apabila mereka anak beranak. Jadi silsilahnya jelas. Si bapak pasti bercerita kepada anaknya di rumah. Anaknya ini menikah, punya anak. Gitu terus. Itu berarti benarlah 100%. Tapi terkadang si bapak ini bercerita kepada anaknya, justru yang bercerita juga kepada orang lain. Orang lain ini yang merawikan lagi. Kan demikian. Banyak itu mengenai apa namanya itu, karena dia dekat dengan Nabi, karena ini banyak ya. Makanya biarlah mereka yang menjawab. Saya tidak mau menjawab kesannya. Lu kok malah tidak ada orang muslim yang masuk. Kalau orang muslim buat acara, orang Kristen banyak masuk. Malah dia halang-halangi. Oke, Birong, hidupkan mic-nya, silakan. Halo, Leh. Halo. Ini bukan Birong Jalaroa kan? Halo. Bukan, ya, halo. Bukan, Leh. Oke, silakan. Halo, Leh. Karena kalau Birong Jalaroa malam, itu, Leh. sebentar. Kalau Birong Jalaroa itu tokoh debat yang sampai sekarang nggak tahu siapa orangnya. Oke, silakan. Oke. Ya, Leh, ini aku baru pertama nih kontak dengan Leh nih di Ya, aku baru pertama nih kontak dengan Leh di StreamYard. Di apa? Di StreamYard ini ya. Jadi ya saya sih agak bingung yang waktu kemarin lah itu bicara mengulas yang ada kata jahirnya, yang mengulas waktu Venus dikeroyok di Geraha Mualaf itu lah ya. Iya, jahir. Ya itu ini tapi kan di depan di depan perkataannya itu kan ada Allahnya Muslim itu kan tidak bisa diserupakan gitu ya, Leh. Gitu. Iya, karena itulah masalahnya timbul. Betul nggak, ya? Iya. Nah, ini yang jadi
persoalan buat saya itu tanda tanya besar gitu. Masalahnya itu kalau yang tidak dapat diserupakan itu artinya kan lah ya, itu dalam banget itu. Maksudnya semua bentuk gambaran dari manusia itu tidak bisa menyerupakan gambaran Allah itu sendiri kan, begitu Ya, kan? betul. Ya. Jadi segala materi yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, baik itu benda, bahkan alat komunikasi manusia pun tidak boleh, tidak bisa menggambarkan, apa namanya Allah itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya itu, hal yang suatu yang tiada itu, gitu. Hal yang suatu tiada itu bisa diberi nama, itulah. Itu yang jadi pertanyaan besar buat saya, gitu. Dan bisa disebutkan tauhid. Ini yang jadi pertanyaan besar buat saya juga, gitu lah. Hal yang suatu ketiadaan, maksudnya alam pikir manusia pun tidak bisa menggambarkan, meskipun setitik aja itu tidak bisa menggambarkan Allahnya mereka gitu, tidak bisa diserupakan dengan Allahnya mereka gitu. Artinya kan suatu hal yang tiada gitu ya. Ya kan. Jadi itu, tapi suatu hal yang tiada itu bisa diberi nama. Itu yang jadi masalah. Dan kedua, bisa disebut ehad buat mereka. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat saya. Apalagi yang disebutlah itu zahir, kalau memang betul artinya lahir, wah lebih aneh lagi gitulah. Ini yang jadi pertanyaan besar juga gitulah. Itulah kira-kira begitulah dari saya yang baru pertama inilah ya, mungkin agak-agak gugup. Ya. Ya. Halo. Suara hilang, Pak. Suaranya hilang, Bang. Suaranya hilang, Bang. Ya, sorry saya tutup. Ya. Sebentar kalau gitu, sebentar Pak Salman. Yang tadi itu adalah birong, bukan birong Jalaroa karena kalau birong Jalaroa saya tahu dia cara mengulas itu detail. Ini begini, ini begini, ini begini. Pengetahuannya banyak ya kawan-kawannya. Cuman sampai sekarang saya kehilangan jejak. Nah, siapa si birong ini jadi misteri dalam hidup saya. Oke Pak Salman, silakan masuk. Halo. Selamat malam. Ya. Malam, sudah dengar Pak Salman? Suara Abang putus-putus, Bang. Oh, ya udah, sekarang kedengaran. Udah bagus. Iya. Silakan, Ya, bagaimana, Bang? Gimana, Bang? Begini Pak Salman. Iya, Pak. Iya, Bang. Nah, bahwa di surah 57 ayat 3 ada tertulis itu dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang mau kami pertanyakan ini 57 ayat 3. Bisa ditampilkan ayatnya, Bang? Maaf. Sudah, di layar kan sudah ada itu. Enggak ada itunya, Bang. Apanya? Artinya aja itu ya? Iya, Bang. Ya, mau bahasa Arabnya. Oke, bahasa Arabnya ini. Iya, Bang. Nah, ini. Saya play ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. Enggak usah, Bang. Enggak usah, Bang. Kira biar kita dengar. Wal batinu. Ah, itu. Iya. Oke. Iya. Sebentar, Bang.
huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, gimana Bang? Itu ini di sini kalau saya lihat sih ada 5 dari 99 Asmaul Husna, Bang. Ada 5 nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna. Asma itu kan nama, Bang. Husna itu yang baik. Ya. Ada 5 di situ, Bang. Dari 99 nama Tuhan Ya. itu. Kalau di dalam Islam. Ya. Ya. Di situ ada awal akhir, kemudian batin dan zahir, Bang ya. Zahir, Bang ya. Maksudnya yang ditanya apa, Bang? Maaf. Batin. Batin. Zahir. Oh, tuh. Zahir, Bang. Zahir. Jadi karena pakai huruf za. Ya, karena zohir ini di dalam arti bahasa Indonesia itu artinya lahir. Iya. Nah, karena di situ artinya lahir, maka apakah Tuhan itu lahir? Kan tidak. Ya, dilahirkan lah kira-kira gitu, Bang ya. Ya. Nah, maka dari situ apakah Kemenak yang salah terjemahkan ataukah KBBI ini yang salah menafsirkan atau mengasih artinya? Iya. Oke, silakan. Iya, Bang. Baik, Bang. Ya, kalau bahasa Arabnya lahir itu maulid, Bang. Atau seperti misalnya kelahiran Nabi Muhammad, maulid Nabi Muhammad gitu. Atau bulan Maulud gitu kata orang ya. Jadi secara bahasanya lahir itu bahasa Arabnya maulid, Bang. Bukan zohir, Bang. Ya, berarti bisa kita katakan Kemenak di sini keliru atau asal-asal menerjemahkan. Padahal di situ sudah bergelar profesor doktor. Apakah bisa kita katakan demikian? Ya, jadi gini, Bang. Jadi mungkin ini KBBI atau Kemenak, Bang? Kemenak yang mengatakan itu zahir. Nah, di dalam penerjemahan zahir di sini. Di dalam penerjemahan yang mengikut itu adalah orang yang menerjemahkan. Kalau KBBI itu sudah tersedia, dia hanya mencari kata padanan yang tepat. Saya pikir layarnya cukup, Bang. Layarnya sudah cukup. Cukup, Bang. Ya, terus. Yuklah. Di situ dari Latin aja udah beda, Bang, sama arti dalam bahasa Latinnya tapi Arabnya gitu. Di sini pakai huruf zo. Di situ zal gitu ya. Itu sudah merupakan perbedaan. Di situ zahir, di sini zohir yang benarnya, Bang. Dia huruf zo di sini. Itu, Bang, maksudnya. Jadi terjemahan ini mungkin dari bahasa Melayu bisa, Bang. Gitu. Ya, mungkin saja ya, saya tidak mau ini, tapi itu bukan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya pakai zo. Zo itu kadang-kadang kalau dilatinkan jadi Z sama H gitu ya. Tapi kalau dilihat di huruf di sini itu zo. Seperti kampak itu, Bang. Gitu hurufnya. Huruf zo. Gitu. Nah, saya kalau mengartikan ini kan saya belanja dari hadis riwayat Muslim nih, Bang. Ya. Artinya begini, Bang. Dialah yang awal. Tiada sesuatu pun sebelumnya. Dialah yang akhir, tiada sesuatu pun sesudahnya. Dialah yang zahir, tiada sesuatu pun di atasnya. Dialah yang batin, tiada ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dia maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput darinya. Kira-kira begitu kalau dari hadisnya, Bang. Zahir berarti di sini paling tinggi, Bang. Oh, paling tinggi ya? Paling tinggi, Bang. Ya. Saya juga sudah lihat itu hadis-hadisnya itu ketika Nabi Muhammad katanya lagi merenung menatap ke langit, maka diucapkanlah kalimat itu. Kan demikian? Iya. Berarti di sini boleh kita katakan Kemenak jadi penyesat. Bukan, Bang, bukan. Terus? Bukan, Bang. Karena dia Kemenak salah menerjemahkan. Zahir. Bukan, Bang. Terus? Kan sudah saya sampaikan bahwa zahir. Iya, zahir. Di situ zahir, Bang. Ya. Makanya bahasa Arab zahir nggak ada, Bang. Ya, makanya aku bilang bahasa ini kan bahasa Indonesia, Bro. Betul. Bahasa Arab juga nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada yang, nggak ada dialah. Ini kan bahasa Indonesia. Jadi
ini diterjemahkan oleh Kemenak ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya itu dibuat zahir, kecuali pakai D, zahir gitu kan. Iya, iya. Zahir. Zohir Bang, zohir. Nah, zohir. Nah, Iya, zohir. sehingga Iya. jelas Karena dong huruf Kemenak zo salah itu, Bang. terjemah. Enggak, dari asal katanya sudah beda tuh Bang. Itu pakai Z, zal. Iya, karena asal lucu kali kau. Karena asal katanya sudah beda, maka kan salah terjemah. Paham tidak maksudku? Berulang-ulang nanti aku jelaskan ini. Iya, Ngerti kan? Bahasa aslinya itu zohir. Iya. Tetapi diterjemahkan zahir. Berarti kan salah terjemah namanya. Oh, saya nggak menyampaikan seperti itu. Terus karena gimana sudah saya sampaikan ke sebentar Bang. Saya sudah sampaikan ke Abang bahwa yang abu-abu yang mana Bang? Dirimu, kamu bilang tadi itu salah. Bukan zahir tapi zohir. Bukan gimana, salah, coba? Beda. Katanya beda itu Bang. Kalau beda berarti ini kan salah terjemahkan berarti. Aduh, kau ini tidak bisa mengerti, bingung sendiri. Itu pakai zal Bang. Sementara di sini pakai zo. Iya, iya. Berarti kan salah terjemahkan berarti kan? Bukan salah terjemah, berbeda. Katanya berbeda ya, itu. Iyalah, karena berbeda artinya kan tidak sesuai. Ya itu bukan yang dimaksud itu, karena kalau lahir bahasa Arabnya maulid. Berarti orang yang menerjemahkan ini asal-asalan, tidak yang dimaksud itu yang diterjemahkan dia kan gitu. Itu menurut Abang. Kalau menurut saya lahir itu bahasa Arabnya maulid, gitu. Itu Bang. Sekarang aku tanya kau, bahasa yang benar itu apa? Zohir kan? Makanya kita lihat dari konteks bahasa Arabnya, Bang. Oh, makanya, jangan makanya. Sekarang aku tanya, zohir apa zahir yang benar? Zohir, pakai zo. Iya, pakai zo kan? Kalau Z itu zal, Bang. Iya, zal. Ya, berarti kan salah itu zahir itu. Bukan saya nggak menyatakan salah, memang yang berbeda. Bukan salah, berbeda. Dul. Kalau berbeda artinya Kemenak itu berbeda dengan Arabnya, kan salah namanya itu. Tidak sama. Saya nggak bisa menghakimi itu, yang jelas di sini pakai zo. Loh, di situ pakai kamu zal bilang gitu. Tidak bisa menghakimi, padahal kamu sudah menyebutkan Kemenak kita lihat dulu. Dengar dulu, Kemenak membuat zahir. Kamu bilang bukan zahir. Ya karena bahasa Arabnya memang bahasa Arabnya zo, ha sama ro. Ya, zo, hurufnya zo, ha sama ro, jadi zahir. Jadi zohir gitu. Salah terjemahkan dia kan? Ya itu terserah lah. Saya nggak mau ke sana lah ya. Tapi yang jelas seperti ini, karena kalau kita mau mengartikan suatu kata, kita harus asal katanya dulu, bahasa Arabnya bagaimana, huruf Arabnya bagaimana. Itu namanya nahwu shorob. Harus pakai kaidah bahasa Arab gitu. Tidak bisa kita terjemahkan dari terjemahan. Terjemahan gitu. Yang benar itu adalah tinggi kan? Iya, tergantung konteks. Nah, kok tergantung lagi? Kamu nggak ada kepastian. Kalau di Kristen dan amin, tidak boleh abu-abu. Di Alkitab dikatakan yang abu-abu itu dari setan. Oke, saya contohkan Bang. Boleh saya contohkan dulu? Saya contohkan dulu. Abang dulu pernah bikin lawakan. Betul? Satu kata maknanya berbeda. Nah, seperti yang orang Padang dengan orang Batak. Satu bilang jago, satu pukul. Ya, karate. Ya kan? Karate itu artinya pemain karate sama kertas, ya. Sama jago. Ya. Nah, ya kira-kira gitulah. Pemain karate. Makanya bilang, mengapa kau sini? Kau siapa kau katanya? Aku jago karate kan. Oh, kau jago karate? Kan gitu. Maksudnya jaga kertas, bukan dia sok-sokan aku jago karate, bukan gitu. Nah, ya tergantung konteksnya, bisa saja. Artinya bahwa terjadi yang namanya tidak ada kesesuaian terjemahan. Yang satu menerjemahkan pemain karate, yang satu menerjemahkan kertas. Ya silakan aja, saya nggak berpendapat seperti itu. Ya udah, kalau kau nggak berpendapat seperti itu, berarti bisa aku bilang Kemenak benar. Maka saya punya pendapat lain, gitu. Pendapat saya pakai huruf zo di sini Bang, di sana pakai huruf zal, gitu. Ya, pakai huruf zo.
Berarti kan tidak Iya. sama kan? Tidak Tidak sama. sama. Ya udah berarti itu salah. Kalau tidak Atas sama, dasar kalau tidak sama baru kata benar. itu artinya jadi tidak sama. Oh, saya Iya, tidak tidak menyatakan sama. salah karena Salah dong. saya hanya menjawab. Orang tidak sama. Saya hanya Harusnya menyampaikan. tinggi. Harusnya kan tinggi artinya. Maka di dalam bahasa Indonesia ada tinggi. Betul. Kenapa tidak? Tunggu dulu. Kenapa Kemenak tidak langsung menuliskan situ? Dialah yang awal, yang akhir, yang tinggi, dan yang batin. Kan selesai. Iya, kalau kita berpatokan di sini kan terjemahannya kita juga untuk memahami terjemahan dari Kemenak kita menggunakan hadis. Begitu. Jadi memahami terjemahan pun harus menggunakan ilmu. Sebentar, di hadis sebentar, dikatakan yang tinggi. Oh iya, betul itu. Ya maka, nggak salah itu. Makanya aku bilang berarti ini bukan zahir yang dalam bahasa Indonesia, harus zohir. Ya, makanya untuk menerjemahkan suatu konteks bahasa Al-Quran harus ada ilmunya. Ya, harus pakai kaidah bahasa Arab. Betul. Gitu. Maka itu yang artinya saya sampaikan tinggi. Abang sekarang gitu. Betul, sudah artinya selesai kita kan. Tinggi. Artinya tinggi kan? Betul. Nah, iya. Makanya Kemenak salah tafsir. Salah terjemahkan. Harusnya dibuat situ tinggi. Karena dia tidak pakai kaidah. Maka langsung dibuatnya zohir yang di dalam kamus bahasa Indonesia artinya lahir. Kalau penilaian saya itu kemungkinan bahasa yang lain. Bahasa yang lain, masa bisa masuk ke dalam situ bahasa yang lain? Ya bahasa yang lain itu apa? Coba. Itu bahasa Indonesia. Dengar dulu Bang, sebentar. Perbedaan satu huruf dalam bahasa Arab itu akan mengartikan yang berbeda. Pakai zo dengan pakai zal itu sesuatu yang berbeda. Di situ kan artinya lahir. Sebentar Bang, di situ kan artinya. Ya, di situ kan artinya lahir. Ya, lahir betul. Kan? Lahir itu bahasa Arabnya maulid. Ya, mungkin saja itu bukan bahasa Arab. Mungkin tapi Bang ya. Begitu. Ya, kalau nggak bahasa Arab berarti kan bahasa Indonesia. Berarti salah terjemahkan dia. Iya. Saya hanya menjawab seperti itu. Kalau lahir bahasa Arabnya maulid. Kalau zohir artinya bahasa Indonesia adalah tinggi, tertinggi. Oh. Maha tinggi maksudnya di sini. Ya, apakah itu berlaku untuk semua kalimat zohir? Ya, saya nggak bisa jawab itu. Saya harus lihat dulu gitu, Bang. Karena bisa saja gini, dia konteks ayatnya. Bisa saja berarti kebesaran gitu. Kebesaran, kekuasaan bisa. Karena Allah itu maha segalanya gitu. Lihat konteks ayatnya gitu. Tapi kalau dalam hal ini, saya juga berdasarkan dalil hadis. Gitu. Dari hadis itu, itulah artinya. Untuk memahami terjemahan daripada ayat tersebut, Bang. Begitu kira-kira. Nah, sekarang saya pikir itu jawaban saya. Ya, enggak, Bang? Sekarang saya bukakan dulu sebuah islamka.info. Ya. Ini agak bagus apanya. Kalau di sini dikatakannya begini. Sebentar, saya share screen dulu ya. Dibilangnya al-batin dan as-zahir. Ini ya. Kelihatannya? Al-batin dan as-zahir. Ya. Dan jelaskan sini, mohon dijelaskan kepada kami makna dari yang ini Allah dan ini ya. Nah, sekarang nggak kelihatan ya, dibuat sini kedua nama yang mulia ini ditafsirkan oleh hadis Abu Hurairah. Ya, ini ada betul. Betul ya. Dibilangnya engkau adalah az-zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu pun yang berada di balikmu. Makanya saya katakan ini yang benar az-zahir. Ya. Nah, berarti Kemenak itu langsung dipotong kontak jadi zahir. Sehingga keliru orang membacanya dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan. Nah, ini dibuat lagi. Tanyakan apa? Kok abang yang tanyakan? Kita kan membuktikan zahir itu. Oh iya. Az-zahir dalam hadis itu ditafsirkan dengan makna tinggi. Maka Allah Ta'ala
maha tinggi di atas segala sesuatu. Ini baru benar menurutku. Sebagai orang menafsir zahir, tetapi diirakannya jadi as dengan makna tampak. Dibilangnya sebagian orang menafsir dengan makna tampak. Maksudnya adalah dia tampak bagai akal berdasarkan bukti-bukti kebenarannya dan keesaannya. Maka dia zahir berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkannya serta perbuatan-perbuatan. Nanti dibaca aja lah. Banyak ini ya. Iya. Nah, tapi saya punya pendapat sedikit Bang ya. Ya, silakan. Jadi kalau sudah ma'rifat, nah ini kan bahasa ini lagi nih, susah saya menjelaskannya. Kalau sudah ma'rifat dikasih az, kalau sudah ada al atau as di depannya, itu sudah menunjukkan kepada sesuatu yang pasti. Contoh begini Bang, kitab gitu Pak, kitab kan bacaan ya, atau buku gitu maaf, buku. Tapi kalau sudah al-kitab, katanya sudah menunjukkan kepada kitab suci itu. Oleh karena itu kalau az-zahir, sudah menunjukkan kepada yang maha tinggi itu. Pada satu zat itu Bang. Contoh yang lain misalnya al-awalu gitu. Sudah menunjukkan kepada yang maha kuasa itu. Begitu Bang. Jadi intinya tidak ada yang bisa melampaui. Kira-kira begitu Bang kalau menurut saya di konteks ayat ini. Dialah yang paling tinggi itu. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Semua di bawahnya. Itu perbedaan antara pencipta dan yang diciptakan. Kalau menurut Islam, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan itu berbeda. Gitu Bang kira-kira. Oke. Dari saya itu Bang. Baik Bang, baik. Itu berarti terjemahan Kemenak yang terbaru. Saya sudah dapat Al-Quran terjemahan lama. Terjemahan lama seperti ini. Ya. Dia yang awal, yang akhir, dan yang ini Z-H-Ir. Yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Kalau ini memang dibuatnya Zahir, gitu ya. Jadinya Bang. Ya, Zohir. Sementara Kemenak tadi langsung Zahir. Ya, berarti benar bahwa kita duga Kemenak lah yang di situ yang menafsirkannya tidak sesuai kaidah yang Bapak bilang tadi. Harus melihat hadisnya, melihat ini dan segala macamnya. Mungkin saja Bang, mungkin ya. Ya. Itu mungkin Bang. Itu baik, saja. Bang. Ada yang lain? Cukup Bang, saya pikir saya mohon maaf kepada Abang. Ya. Semoga Abang selalu sukses. Selamat malam Bang. Ya, terima kasih Pak Salman. Sama-sama. Itulah kawan-kawan pendapat Pak Salmannya. Berarti memang selalu ada yang harus disasar ini untuk menjadi sejenis apa ya? Ya, sharing lah. Jadi kesalahan kayak kemarin si Zulkifli M. Abbas mengenai Nabi Idris. Dia juga bilang itu salah asal terjemahkan. Itu adalah kitab cerita karangan Depak katanya atau apa dia saya lupa. Ada pernyataan dia. Sekarang anak Kupang, silakan anak Kupang. Halo Bang. Ya silakan. Kemarin kan Indra menyinggung masalah ini Bang. Apa yang katanya Elohim artinya sama dengan Allah. Ya. Nah, saya mau bertanya gini Bang ke si Indra. Atau ke umat muslim lah. Kalau misalkan artinya sama Elohim itu sama Allah, bisa nggak syahadatnya Islam itu Allahnya diganti sama Elohim? Oh gitu, iya betul-betul bagus. Ya, kalau nggak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa? Gitu aja sih Bang. Abang kalau mau ngasih tanggapan juga nggak apa-apa. Ya terima kasih Bang. Yuk terima kasih. Malam ini kayaknya mereka tidak ada yang berani datang lagi. Oh Pak Nur Muhammad ada yang dari apa namanya itu Ahmadiyah. Nah kawan-kawan, kalau saya disuruh memberi saran, maka saya katakan tadi sudah dikatakan dia yang awal dan dia yang akhir. Artinya dia kekal, tidak berubah. Mulai dari penciptaan sampai nanti kiamat itu tidak berubah. Sementara kalau kata dia Allah itu juga bisa dibilang Elohim atau Adonai atau Yahweh, itu sudah menyalahi aturannya. Kenapa menyalahi aturannya? Karena orang Muslim mempercayai bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan dibilang di pintu sorga Adam melihat ada tulisan mengenai Nabi Muhammad dalam bahasa Arab kata mereka kan. Cuma yang membuat saya menjadi agak-agak bingung, mengapa Adam tidak berbahasa Arab?
Mengapa Abraham tidak berbahasa Arab, Musa tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Arab semua ya? Saya nggak ngerti. Justru hanya Nabi Muhammad yang berbahasa Arab dari semua nabi itu. Itu yang mengherankan. Andai kata Adam sudah bisa membaca, ini lagi, ya kan? Berarti pada saat itu Adam sudah pandai membaca tulis. Padahal Adam hanya baru bisa menyebutkan nama hewan-hewan. Demikian. Jadi inilah yang saya katakan, mereka ini makan buah si malakama, saya nggak tahu bahwa Adam itu sudah pandai baca tulis. Kalau Adam sudah pandai baca tulis, maka dia pasti memiliki kitab suci. Sementara Adam hanya masih pandai menyebutkan, misalnya nama hewan-hewan, nama tumbuh-tumbuhan, nama daerah-daerah diberi dia nama. Pasti itu dia pandai. Namun, kalau menulis saya tidak yakin. Adam sudah pandai membaca tulisan itu di pintu gerbang itu ya. Oke kawan-kawan, itulah apanya. Sekarang maaf ya kawan-kawannya, sesuai perjanjian kita berharap saudara-saudara muslim yang masuk ya. Sekarang kita undang Pak Nur Muhammad. Halo Pak Nur, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa didengar saya? Ya. Iya. Jadi sepertinya tema malam ini membahas terkait penyebutan nama-nama Tuhan begitu? Saya tidak tahu itu nama Tuhan apa tidak. Kalau nama Tuhan, memang nama Tuhan itu apa? Karena ada yang bilang kemarin kepada saya, materi Tuhan itu zat. Kalau namanya Allah katanya. Iya. Apa ada nama lain? Atau Adonai, Elohim, Yahweh? Jadi seperti pernyataan saya semalam, jadi saya kurang merasa tertarik membahas terkait hal-hal seperti ini, dan penyebutan nama Tuhan yang kita kenal ya, Tuhan yang disebut dalam bagi orang Kristen disebut Allah, pengucapannya saja mungkin berbeda, dalam Islam disebut Allah. Kemudian pendekatannya dengan Bible dan Al-Quran, saya kurang tertarik untuk membahas. Bapak tertariknya bicara apa, Pak? Saya tertarik ini mungkin seperti yang pertama kali kita diskusi di awal terkait kebenaran kitab suci, mungkin itu. Kemudian boleh. Kemudian yang semalam, kita melanjutkan yang semalam. Jadi saya ingin meluruskan sedikit pemahaman Bang Rudi terkait yang semalam, bahwa bagusnya kenapa saya sempat dengar di closing statement semalam Bang Rudi menyebutkan kurang cerdas Mirza Ghulam Ahmad kenapa tidak membuat kitab suci sendiri. Jadi itu sebuah pernyataan yang saya anggap keliru, karena Ahmadiyah adalah Muslim, dan apabila terjadi perbedaan dengan Muslim-Muslim lainnya, itu relatif hanya perkara masalah-masalah penafsiran Al-Quran. Jadi orang di mana-mana ketika berbeda penafsiran kan itu hal yang lumrah lah, masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri dalam menelaah firman-firman Tuhan. Jadi Islam Ahmadiyah, sebenarnya saya kurang ini juga ketika disebut sebagai Ahmadiyah, saya merasa diri sebagai seorang Muslim. Jadi kami sebagai Muslim dengan label Ahmadiyah tidak memiliki kitab suci baru. Kitab suci kami adalah kitab suci Al-Quran. Dan kami berpegang teguh dengan itu. Tidak ada seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kami yang lain bahwa kita memiliki kitab suci baru. Itu tidak benar. Jadi kitab suci kami adalah tetap Al-Quran. Jadi saya ingin kembali kepada yang semalam, Bang. Jadi ketika kita sama-sama sepakat bahwa
terjadi persamaan kisah Yunus. Pak, sebentar dulu Pak. Ya, Halo? ya. Nah, ya Bang. Di satu sisi, saya pernah itu waktu kasusnya yang dulu orang mati dipukuli sampai habis itu ya. Saya tanya sama sesama pendebat Muslim. Mereka tidak mengakui Ahmadiyah ini sebagai Islam atau Muslim. Sama ketika Sunni Syiah juga berantem, salah satu mengklaim bahwa dia bukan Islam. Kan demikian. Nah, makanya saya bilang kemarin, kenapa Mirza Ghulam tidak membuat kitab suci sendiri atau keluar dari Islam itu sendiri? Kan demikian. Iya, karena jadi seperti itu. Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala guna menebarkan Islam itu sendiri, bukan dalam rangka membuat agama baru dengan kitab baru, tidak. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi mungkin saudara kami Muslim yang lain agak keliru memahami Ahmadiyah, dipikirnya Ahmadiyah ini telah melakukan sesuatu yang mungkin dinilai memberikan efek yang kurang bagus bagi Islam, tapi sebenarnya Ahmadiyah justru datang ingin menebarkan Islam di seluruh penjuru bumi ini, dan itu sudah terbukti ya. Ahmadiyah. Sekarang boleh saya tanya sedikit Pak, ketika Mirza Ghulam diberi wewenang oleh Allah SWT menyebarkan agama Islam, apakah ada juga utusan malaikat Jibril mendatangi Mirza Ghulam? Jadi kita tahu bersama bahwa malaikat yang bertugas untuk menyampaikan sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Tuhan, dia akan dalam penyampaiannya itu prosesnya itu beragam. Mungkin ada yang mungkin bertemu langsung, ada mungkin berupa semacam wahyu itu diturunkan dalam bentuk ilham dalam hati. Jadi seperti itu. Jadi bermacam-macam Bang. Jadi ketika Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam bentuk yang bermacam-macam. Seperti itu Bang. Berarti wahyu yang kepada Mirza Ghulam itu ada tulisannya? Atau dibukukan lah? Kalau dibukukan, maksudnya gimana? Maksudnya dikasih semacam buku lalu terbang begitu? Maksudnya pengertian? Maksudnya kan Allah menyampaikan misalnya melalui mimpi, melalui ke dalam hati. Biasanya kan disampaikan dia kepada orang banyak. Nah, apakah orang banyak itu tidak mencatatnya atau bagaimana? Iya, kalau untuk pencatatan itu ada, dibuat pencatatan beliau ketika jadi Mirza Ghulam Ahmad itu kan beliau lahir di masa sekarang ini, zaman ketika tulis menulis sudah dikenal dengan begitu baiknya ya. Jadi ketika beliau mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu beliau tulis, beliau dokumentasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disimpan. Jadi seperti itu Bang. Tulisannya itu apa dinamakan, kumpulan tulisannya itu? Abang mau menggiring saya guna mau menyebutkan nama kitab yang namanya Tazkirah ya? Nggak tahu saya memang nggak tahu sama sekali mengenai Ahmadiyah. Ya, semoga saja abang betul benar belum tahu. Jadi begini Bang, wahyu dalam pemahaman kami Ahmadiyah masih tetap berlangsung, pewahyuan dari Allah Subhanahu Wa Taala masih tetap berlangsung, tidak terputus, dan bukan saja kepada Mirza Ghulam Ahmad, bahkan kepada wali-wali, orang-orang suci tetap dikaruniakan atas kesalehan, atas akhlak
mereka Allah berkehendak memberikan ilham kepada mereka berupa wahyu-wahyu itu. Jadi namun jangan disalahartikan bahwa tidak semua wahyu itu berarti akan menjadi kitab suci, akan dibukukan menjadi sebuah kitab suci. Tidak seperti itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri, karena di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan bahwa bahkan lebah pun mendapatkan wahyu, jadi tidak semua wahyu itu akan menjadi sebuah kitab suci. Jadi seperti itu, Bang. Ya, maksud saya buku Mirza Ghulam itu apa namanya tadi? Iya, Tazkirah. Nah, itu kumpulan-kumpulan mimpi Tazkirah. Tazkirah, Tango Alfa Zulu, Alfa Romeo, Tazkirah. Tango Alfa Zulu. Oke lah itu ya. Tazkirah, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kitab Tazkirah itu di dalam imannya Ahmadiyah apakah seperti hadis atau bagaimana? Saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu sebagai hadis, maksudnya sifatnya seperti hadis. Itu pengalaman rohani dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang ditulis. Namun perlu saya sampaikan berulang-ulang bahwa itu bukan kitab suci. Bahkan orang Ahmadiyah sendiri pun banyak yang tidak mengenal itu Tazkirah. Nah, jadi itu hanya tulisan-tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berupa pengalaman-pengalaman rohani sehingga dibukukan seperti itu. Jadi itu bukan sebuah kitab suci. Oke. Berarti kalau hadis pun tidak, kitab suci pun tidak, jadi itu seperti buku cerita lah ya, autobiografi atau biografi ya. Biografi pun mungkin tidak. Jadi itu jadi semacam apalah, kalau pendekatan yang paling bisa saya sebutkan itu semacam catatan-catatan perjalanan rohani beliau lah. Jadi seperti itu. Kalau kayak zaman sekarang ini kita dulu sering pakai kayak namanya diary atau kayak gitulah. Oh iyalah. Gitu. Makanya tapi biografi lah. Iya, tapi itu bukan kitab suci. Itu bukan biografi lah. Biografi lah cocoknya perjalanan dia kan, perjalanan rohaninya lah. Mungkin seperti itu. Nah, ketika saya kurang paham ajarannya, makanya saya bertanya di dalam ajaran Mirza Ghulam itu bahwa Mirza Ghulam itu mendapat wahyu langsung dari Allah ya? Iya. Bukan dari Jibril lagi kan? Saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Saya belum pernah coba menelusuri itu terkait bagaimana proses beliau mendapatkan wahyu-wahyu tersebut. Makanya buku itu udah pernah Bapak baca apa tadi? Rakas. Iya. Bapak udah pernah baca? Saya kalau baca secara keseluruhan belum. Saya secara keseluruhan saya belum pernah membacanya. Cuman ada beberapa penggalan-penggalan redaksi yang saya baca, tapi tidak, itu pun sepintas lalu saja seperti itu. Iyalah, saya pun harus mencari buku itu baru bisa saya menanyai Bapak. Kalau yang ini saya hanya menanyai pengalaman rohani Bapak saja. Jadi secara tata ibadah, sholat 5 waktu ada berbeda dengan Islam yang lain ya Pak ya? Oh tidak ada. Kita tidak ada. Kita sholatnya sama, ritual ibadahnya semua sama. Berhaji, Muslim berhaji. Berarti ada rukun Islam, ada rukun iman. Semua ada. Dan tidak ada sama sekali ada perubahan-perubahan. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak? Tidak ada perbedaan. Kita syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami Muhammadiyah tidak ada seorang nabi yang paling mulia, tidak ada seorang manusia paripurna melebihi pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi letak salahnya di mana? Saya pun sampai heran itu kok sampai dibunuh ya.
Makanya saya bingung, gimana kok orang itu menolak Ahmadiyah dikatakan Islam ya? Ahmadiyah katanya. Nggak bisa itu masuk Islam, kenapa? Iya ya. Jadi perbedaannya itu mungkin ketika Ahmadiyah menyebutkan bahwa bukan menyebutkan, Ahmadiyah meyakini bahwa sesudah Rasulullah akan datang lagi Nabi Isa. Namun keyakinan Ahmadiyah tersebut berdasarkan apa yang dibuatkan juga oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi di hadis itu Pak ya? Ya, nah, seperti itu Pak. Begini Pak, kalau yang di hadis itu disebutkan, nanti Nabi Isa datang mematahkan salib, membunuh babi, sama membunuh Dajjal. Apakah Mirza Ghulam itu membunuh babi, mematahkan salib? Ya, jadi itu sebuah bukan tidak bisa diartikan secara harfiah ya. Nah, jadi bahwa Nabi Isa akan datang membunuh babi, bukan berarti dia akan masuk ke hutan-hutan mencari babi-babi di hutan, tidak. Nah, pasti abang juga paham lah. Kemudian mematahkan salib, tidak berarti beliau akan datang dengan mesin sensor dan mengelilingi semua gereja-gereja atau ya tidak. Jadi itu sebuah bahasa kiasan bahwa akan membunuh babi dalam pengertian itu, babi kan bagi kami Islam, bagi kami Muslim itu diidentikan sebagai binatang yang kotor. Jadi Isa yang dijanjikan itu datang akan membersihkan segala kekotoran-kekotoran. Nah, jadi kekotoran-kekotoran apa, mungkin keyakinan-keyakinan atau pandangan yang dirasa tidak pas dalam dalam Islam, dalam agama-agama, bukan saja Islam, semua bagi manusia lah. Jadi keyakinan, karena kita ini sudah tertinggal 1000 tahun lebih ya dari utusan orang-orang suci, berarti Muhammad Pak, dan Isa. Begini Pak, sebentar. Ya. Kalau memang Mirza Ghulam itu dikatakan Isa yang datang kembali, dan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, saya sudah baca hadisnya itu, bahwa kedatangannya nanti Isa ke dunia menikah, dan memang Mirza Ghulam menikah kan? Ya. Sesudah itu dia akan 40 tahun. Apakah umur Mirza Ghulam 40 tahun? Setelah itu wafat, saya nggak tahu. Setelah itu wafat, dibangkitkan langsung hari kiamat. Sementara Mirza Ghulam belum dibangkitkan. Maksudnya Mirza Ghulam sudah lahir dan sudah meninggal, bahkan sudah meninggal. Yang mendakwakan diri sebagai Isa yang dijanjikan itu bahkan sudah meninggal sekarang. Iya. Apakah dia sudah dibangkitkan? Kan di dalam hadis itu dikatakan habis itu dia dibangkitkan. Setelah itulah hari kiamat. Jadi begini Bang. Semua kisah tentang kedatangan Isa Al-Masih, Isa yang dijanjikan itu semua itu diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Nah, dan kita tahu sama bahwa hadis itu memiliki beberapa tingkatan. Ada yang sifatnya dhaif, yang lemah ya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang ada bahkan hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat yang tidak bersumber dari Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah bisa dibayangkan Bang ya, kita sudah 1400 tahun sepeninggal Rasulullah. Apakah siapa yang bisa menjaga bahwa semua yang dikatakan oleh hadis itu adalah benar dari Rasulullah? Tidak. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang dibuat-buat oleh manusia, oleh sepeninggal Rasulullah dengan motivasi-motivasi yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika ada hadis-hadis yang kesannya, yang jika diartikan kesannya terlalu berlebihan, terlalu mengada-ngada, dan bertolak dengan Al-Quran, maka dipastikan bahwa itu adalah hadis palsu. Palsu, ya. Oke. Menurut Bapak, hadis yang sahih itu, batasan kedatangan Isa itu sampai mana? Apakah sampai mengejar Dajjal?
Karena kalau mengejar Dajjal, apakah Mirza Ghulam mengejar Dajjal? Kan diceritakan itu, mengejar sampai kemana, begini, gini. Iya. Nah, jadi kita ini dulu lah Bang. Bahwa hadis-hadis tentang itu hadis tentang kedatangan Isa alaihissalam itu sudah masuk kategori hadis mutawatir. Mutawatir artinya hadis yang layak diterima. Karena sudah menjadi semacam ijma para ulama bahwa hadis-hadis bahwa kedatangan Isa yang dijanjikan itu patut diyakini karena hadis-hadis yang meriwayatkan hal tersebut masuk ke dalam kategori hadis mutawatir. Kemudian terkait cerita atau riwayat dalam hadis-hadis tersebut yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal, kemudian akan membunuh babi, kemudian akan mematahkan tiang salib, itu benar, tapi tidak diartikan secara harfiah. Nah, itu diartikan secara, itu merupakan perumpamaan-perumpamaan, itu merupakan tamsilan, bahasa kiasan. Nah, jadi ketika Dajjal yang diriwayatkan itu bermacam-macam. Ada yang makhluk-makhluk yang aneh-aneh yang pokoknya matanya yang di mungkin, tengah. iya, itu cocoknya kita lihat dalam film-film animasi. Nah, jadi kalau kami Ahmadiyah tidak meyakini hal tersebut. Ahmadiyah tidak meyakini bahwa ada makhluk-makhluk tersebut. Jadi makhluk ketika digambarkan Dajjal bermata satu dan segala macam itu merupakan bahasa-bahasa metafora. Demikian Bang Rega, Bang Rudi. Oke, Pak Nur, apakah sudah bisa saya akhiri karena saya sudah banyak menimba ilmu dari Bapak? Dan ini Pak, kalau masuk Citruni Slayer mau berdiskusi bisa kan? Di mana? Ada namanya Triuni Slayer. Memang dia agak-agak jelek sih Pak, tapi dia ilmunya lumayan, dia Muslim. Apakah bisa dia berdiskusi dengan Bapak atau Bapak menolak? Nanti saya pertimbangkan dulu. Oh, jadi ini sudah mau selesai Pak, Bang Rudi? Ya, kalau Bapak nggak ada lagi mau kita bicarakan, kan antri banyak nih Pak, 10 orang. Padahal saya ada ingin, kan tadi Bang Rudi sudah tanya-tanya nih sama saya. Saya diberi kesempatan loh buat tanya-tanya sama Bang Rudi. Gimana? Bagaimana kalau gini, kalau besok Bapak yang bertanya sama saya sepuasnya, gimana? 1 jam. Atau saya dikasih kesempatan dulu untuk ajukan satu pertanyaan, boleh? Satu aja ya, karena si Truni Slayer udah gelisah dia nih mendengar Bapak cerita. Jadi begini. Dia ini agak anti sama dia ini kayaknya ya. Oke Pak, silakan. Iya. Jadi ini saya ingin, mungkin ini pertanyaan ini sudah sering-sering disampaikan oleh saudara-saudara Muslim. Jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait nubuatan di dalam Alkitab yang menyebutkan akan datangnya, akan diutus. Ini pertanyaan klasik lah, mungkin sudah berulang-ulang disampaikan. Jadi tentang seorang nabi yang serupa dengan Musa itu, Bang. Dalam pandangan Kristen sendiri itu, dalam pandangan Kristen sendiri itu ditujukan kepada pribadi siapa, Bang? Gitu aja. Iya. Nah, kalau kita lihat Musa misinya adalah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Itu yang pertama. Maka yang sama dengan misinya hanya Yesus. Yesus membebaskan umat Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan umat manusia dalam cakupan luas dari perbudakan dosa. Nah, Musa menyelamatkan. Tapi bukankah di situ disebutkan bahwa statusnya, kapasitasnya adalah seorang nabi, Bang? Ya, dengar dulu. Biar saya jelaskan dulu persamaannya. Kemudian Musa membebaskan bangsa Israel dengan kayu. Kayu itu adalah simbol. Dia mengetuk laut terbelah pakai kayu. Demikian juga Yesus mati di kayu salib. Jadi simbol atau jalan untuk membebaskan itu kayu, sama-sama kayu. Itu bukan kebetulan. Nah, kemudian di perjanjian baru dijelaskan Musa membaptis dalam lautan. Maka Yesus membaptis dalam roh dan api, sama-sama membaptis. Nah, banyak persamaan lain. Nah, terus Bapak bilang bukankah itu untuk Nabi? Ya,
Yesus juga dikatakan nabi, iya, guru, iya, Tuhan, iya. Halo? Jadi iya, halo. Ya. Tapi saya mohon maaf Bang ya, maksudnya saya berpikir penjelasan Bang Rudi ini kesannya cocokologi. Enggak. Jadi dipaksa-paksakan untuk disamakan. Enggak. Padahal coba Abang sebutkan di mana di dalam Injil yang menyebutkan pengakuan Yesus bahwa dia adalah seorang nabi. Yesus tidak mengatakan. Kalau begitu berarti bukan ya Bang. Kalau Yesus sendiri tidak. Ya, Yesus dipanggil satu saja. Yesus. Abang sebutkan satu saja. Ya, satu sebentar. Saja saya akan yakin. Semangat kali. Iya. Tapi saya agak merasa aneh ketika Yesus Yesus disamakan dengan dalam nubuatan itu Ulangan 18, tapi Yesus sama sekali tidak pernah ada ayat yang menyebutkan aku adalah seorang nabi. Sekarang definisi nabi menurut Bapak apa? Kita sama-sama tahu lah. Kita nggak sama-sama tahu. Karena beda nabi di Kristen, beda dengan di Islam. Beda rasul di Kristen, beda dengan di Islam. Coba dulu. Jadi begini Bang. Definisi yang Abang tahu Musa sebagai nabi apa? Kan berbeda. Ketika Musa dianggap sebagai nabi, Yesus dianggap sebagai pribadi yang bukan nabi. Itu jangan kita bawa kepada definisi Bang. Nabi saja, penyebutan saja beda Bang. Penyebutan ketika Musa disebut nabi. Di situ disebut Nabi Musa. Tidak pernah disebut Nabi Yesus. Tidak ada Bang. Terus? Iya. Jadi di mana? Tidak pernah mendengar nabi di tempat kelahirannya pun terusir. Pernah nggak dengar kalimat itu? Tapi Yesus tidak menyebutkan dirinya seorang nabi. Loh, sekarang saya katakan gini. Nabi di tempat kelahirannya kata Yesus ditolak dan tidak diterima. Justru itu dalil, justru itu alasan Yesus mengatakan dia adalah seorang nabi dan dia tidak mengatakan dia bukan Tuhan. Dan dia bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus mengatakan Tuhan, Bapak sudah tahu bahwa di Yohanes 10 ayat 30 jelas aku dan Bapak adalah satu pertama. Baru yang kedua, Yohanes 13 ayat 13. Katamu saya guru dan Tuhan tepat. Saya tidak bisa menerima apa yang Abang sampaikan. Bapak tidak menerima tidak masalah. Iya, betul. Bapak tidak menerima tidak masalah, tidak ada paksaan. Memang tidak masalah. Jadi itu dipaksakan. Nubuatan Ulangan 18 itu dipaksakan karena Yesus dipaksakan di mana? Yesus tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai seorang nabi. Seorang nabi ditolak di tempat kelahirannya. Coba jelaskan. Apakah Yesus diterima di tempat kelahirannya? Jadi ini begini Bang. Jadi saya ingin memisahkan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa seorang nabi ditolak di tempat kelahirannya, itu adalah masuk dalam Alkitab yang benar-benar datang daripada Allah. Dan itu ayat yang benar-benar, sebentar Bang, ayat yang tidak terkontaminasi oleh campur tangan manusia. Itu bukti bahwa Injil layak diimani, Taurat layak diimani karena ada beberapa ayat yang masih terjaga. Namun banyak bagian daripada beberapa Injil, ayat kalau mengimani beberapa ayat yang saya maksud adalah itu contoh yang Abang sebutkan tadi. Kalau mengenai ayat jangan memilih-milih. Kalau tidak beriman yang lain jangan beriman. Jangan katakan itu dipilih-pilih. Tidak bisa. Karena begini. Sebentar gantian dong. Kayak tadi saya kan diam waktu Bapak bicara banyak kali. Saya mau tanya kepada Bapak sekarang. Ya kan? Menurut Bapak, Injil yang diturunkan Allah SWT itu, apakah Injil Matius, Markus, dan Lukas atau Yohanes? Jawab dulu. Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Saya tidak tahu persis Injilnya seperti apa. Injil Matius, Markus. Bapak sebenarnya tahu persis. Karena di Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan bahwa Injil diturunkan kepada Isa dan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Tidak ada itu. Al-Quran hanya mengatakan Injil diturunkan kepada Nabi Isa.
Dan Nabi Isa mengatakan, aku datang diberikan Alkitab atau Injil kepada untuk Bani Israel. Artinya yang menulis Injil itu siapa? Bukan Matius, Markus, Lukas. Allah SWT tidak kenal. Maka satu ayat pun dari kitab Bible tidak bisa kalian ambil. Bagaimana suara terputus, Bang? Terputus. Nah, karena Allah SWT tidak pernah berfirman, Matius, Markus, dan Lukas adalah penulis Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Maka satu ayat pun orang Muslim tidak berhak mengambil dari Bible. Satu ayat pun, Pak. Tidak berhak, tidak bisa. Tidak. Kami berhak, karena kami mengimani haknya di mana? Bahwa haknya karena kami di dalam rukun iman kami disebutkan bahwa kami harus mengimani bahwa ada kitab-kitab Allah yang disebutkan ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Itu kami Injil imani. yang mana? Injil yang mana? Apakah Injil Matius, Markus, dan Lukas? Kalau Bapak bilang itu, maka seluruh isinya harus Bapak ambil. Kalau Bapak bilang bukan itu, satu pun tak boleh diambil. Tidak ada istilah dipilah-pilah. Oh, ini betul belum diubah. Tidak. Hayati dulu itu. Di dalam Al-Quran, tidak, Bapak tidak bisa membatasi kami untuk oh bisa, ini. Karena Bang, bukan kami yang membatasi, bukan saya yang membatasi, tapi Tuhan yang Bapak sembah yang membatasi, bukan saya. Tuhan yang Bapak sembah membatasi. Tidak, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membatasi kami. Injil yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar. Injil sebentar. Injil yang sebentar, gantian dong. Dengan apa yang disampaikan dengan Al-Quran. Ketika ayat Injil Mana ayatnya? Tolong berikan saya. Ketika Injil berseberangan dengan Al-Quran, maka itu jangan diterima. Mana ayatnya? Silakan, tunjukkan sama saya. Mana ayatnya? Kenapa? Gimana? Mana ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan seperti yang Bapak bilang itu? Kasih tahu saya. Secara langsung menyebutkan tidak. Tapi ya sudah. Terus Bapak ikut perintah siapa? Itu tidak. Bapak ikut perintah siapa? Bapak ikut perintah Allah SWT. Jangan begitu karang-karangan. Bukan begitu, bukan seperti itu. Jadi ketika di dalam naskah Injil menyebutkan bahwa Yesus, aku adalah Tuhan atau aku dengan Allah adalah satu, itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi itu bertentangan urusannya. Sekarang saya tanya Bapak. Sebentar, gantian dong bicara. Saya tanya Bapak. Bapak mengiman pada Nabi Isa. Tahu nggak Bapak ayat pertama yang disebutkan Nabi Isa apa? Kita tidak harus tahu bahwa ayat yang disebutkan Nabi Adam itu apa, Nabi Musa itu apa. Bapak nggak tahu. Masa Bapak nggak tahu? Kami tidak harus tahu. Kami tidak dipaksa tidak harus tahu. Yang kami harus tahu adalah apa yang diturunkan oleh firman apa, ayat apa yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Apa isi Injil yang ayat 1 yang diucapkan Nabi Isa? Adalah waktu di buayan. Di Al-Quran ada kok. Waktu di buayan Nabi Isa sudah berkata bahwa aku adalah utusan Allah SWT. Itulah ayat 1. Ucapan Nabi Isa tertulis di Injil. Maka lihat di Bible, ada nggak di Bible ayat 1 itu? Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tak ada. Artinya Injil yang diturunkan kepada Allah SWT berbeda dengan Injil yang diturunkan di dalam Bible. Tidak sama. Jadi prinsipnya kami tidak harus tahu bahwa Injil ayat pertamanya apa. Tetapi ketika ada Al-Quran membilang, Pak. Kita berpatokan kepada Al-Quran. Waktu Maria pulang, maka orang mengatakan, Maria, ini kamu berzina gini-gini. Maka datang Maria, itu anakku yang di buayan maka berkata dia. Itulah Injil pertama. Ya, ketika Abang mengatakan kepada saya bahwa kamu tahu tidak apa ayat Injil pertama? Memangnya di dalam Al-Quran, coba Abang sebutkan. Ada di dalam Islam yang menyebutkan kewajiban untuk harus mempelajari Injil ayat pertama? Coba Abang sebutkan kepada saya hari ini. Bang, Abang kan harus beriman kepada Al-Quran. Di Al-Quran dituliskan pengetahuan Abang yang nggak Abang kembangkan. Saya lebih paham dari Abang. Saya paham dengan Al-Quran. Justru saya Anda tidak paham. Karena Anda tidak tahu bahwa firman Tuhan yang firman Tuhan yang disampaikan sebentar, bahwa firman Tuhan yang pertama sekali disampaikan Nabi Isa waktu di dalam buaya.
Tidak bisa diganggukan. Maka kalau kita mengakui Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah yang diturunkan Allah SWT, maka lihat ada nggak ayat itu tertulis itu? Tak ada. Artinya sudahlah. Bapak biar dengan iman Bapak, dengan Injil Bapak, kami dengan Injil kami. Relakan. Iya, saya tidak memaksa. Ya, udah, relakan Pak, jangan dipaksa. Oke, satu pertanyaan Bapak sudah saya tanya, saya jawab. Karena yang antri banyak kali nih Pak. Besok saya kasih Bapak kesempatan 40 menit bertanya jawab sama saya. Mau nggak? Iya, tapi pertanyaan yang tadi terkait ulangan besok ulang. 18. Besok ulang bisa. Oke, ya. besok diulang ya. Saya kalau janji saya tepati. Bapak datang baik. Tapi Bapak jangan datang setelah saya live 2 jam. Jadi lama kali kita nanti. Iya. Oke, terima kasih. Supaya bisa lebih awal, Oke, terima kasih Pak Nur Muhammad. I love you full. Sama-sama. Yo, kita harus saling menghargai kawan-kawannya. Jangan keinginan kalian bal-bal itu bal-bal. Kita ada namanya dalam bingkai NKRI, dia juga saudara kita, ya kan? Nah, kawan-kawan, sekarang saya mulai banyak belajar dari Pak Nur mengenai apa itu Ahmadiyah. Ternyata kawan, Ahmadiyah itu menerjemahkan ucapan Nabi Muhammad bahwa Nabi Isa akan turun, itulah menjadi Mirza Ghulam titisannya. Dan mereka tidak percaya An-Nisa 157. Wa malakaluhu gitu ya. Mulai pandai ya. Apa salah? Ya maafkan. Bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan tetapi disuruhkan dan diangkat. Mereka tidak percaya katanya diangkat ke langit. Sama dengan Kristen juga tak percaya kami katanya. Di Muslim juga. Hanya 2 itu perbedaannya kawan. Yang pertama tidak percaya diangkat ke langit. Yang kedua mereka menafsirkan bahwa Nabi Isa itu sudah datang. Itulah dalam wujud Mirza Ghulam. Yang lain-lain saya belum paham. Itulah dialog-dialog. Nanti ilmu saya akan makin bertambah. Semakin banyak dialog, semakin banyak bertambah ya kawan-kawan. Nah, di sini sudah ada si Triuni Slayer. Halo Triuni Slayer. Selamat malam. Rudi. Halo balik. Malam balik. Saya yakin kamu lagi agak-agak demam dingin ya melihat Pak Nur itu ya. Lama banget Elah. Lawan Ahmadiyah aja susah. Ya, saya bukan melawan. Saya kan ingin menggali ilmu, maka saya tanya. Beliau yang bertanya kepada saya yang kedua. Begitu loh. Nah, kira-kira Bapak itu saya lihat masih melihat ini ya. Kira-kira apa sih yang untuk mematahkan mereka ini? Dari segi Islam lah. Karena ilmu yang saya dapat bahwa beliau mengatakan An-Nisa 157 itu nggak ada. Bagi mereka nggak percaya mereka. Karena bagi mereka Nabi Isa tidak ada terangkat ke langit, katanya dia 120 tahun umurnya dan mati dekat India itu. Hah? Iya dekat India. Di situ aja. Perbedaannya di situ aja sebenarnya. Perbedaannya di Nabi Isa alaihissalam ini diangkat ke langit atau enggak sama Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Imam Mahdi yang sudah turun gitu. Iya, itu aja bedanya 2 itu kan? 2 itu doang gitu. Dan kalau dilihat dari tadi juga cenderung agak ini ya, agak ingkar sunat sih, tapi nggak tahu juga, wallahu alam. Tapi intinya kalau tadi kita masuk bertiga, yang dikeroyok Tritunggal bang, soalnya sama-sama bertuhankan Allah, beriman pada Rasulullah. Saya berharap sih kalian itu akur menyerang saya, tapi beliau belum mau. Saya lihat dulu si Triuni Slayer ini yang mana kan ya? Aku bilang yang agak jelek, aku bilang agak jelek loh. Kayak mana ganteng banget kayak gini. Makanya ganteng banget. Kan agak jelek, berarti gantengnya banyak. Nah, iya cakep banget. Iya, kan begitu. Cakep. Nonton live gua nggak kemarin sama Henry Tan? Wah, nggak nonton. Di mana? Di Geramu Alam? Iya, di Geramu Alam. Tak ada, aku udah cari-cari. Yang terakhir kuliah itu siapa? Si Mane Cemali. Iya, 3 hari kemarin. Oh iya, yang lari itu Heritan itu ya. Betul. Ya. Nah harusnya Tritunggal seneng tuh, modalis udah gua keplak-keplakin, modalis. Mesiani juga kemarin udah gua keplak-keplakin tuh, Tritunggal utang budi kalian sama gua. Enggak lah. Karena gini, saya melihatnya dari punya secara teologis gitu loh. Iya, dibuat si Fahrudin bombastis judulnya kan. Heritan lari dari ruang dewan kayak merajuk dia kuliah. Saya live ini.
Aduh, ku bilang orang ini nggak siap berdebat. Kalau kayak saya bersedia datang ke Geraha Mualaf, katanya. Iya, ujung-ujungnya sekarang dia ini pakai syarat sekarang kalau mau debat sama dia harus Apa LAI. syaratnya? Nah, gitu kayak Bang. Harus LAI. Nah, kayak gitu debatnya. Oh, Nggak mau gitu terjemahan ya. yang lain dia. Iya. Sebenarnya Belajar dia nggak dia, pandai. belajar Sebenarnya dia nggak pandai menjawab, mengarahkan. Kalau saya juga kan kalian bawa-bawa ke bahasa Ibrani, saya bilang tidak. Saya bilang saya adalah pengikut. Kan demikian. Iya, bedanya Dan gini saya Bang, sudah. soalnya. Bedanya gini secara psikologis ya, secara psikologis monolog sama debater itu beda. Ya, betul-betul. Ya kan? Beda Ya. argumentasinya gitu. Nah, Ya. siapa nih namanya HDT ini dia tipe monolog bukan debater sebenarnya. Makanya ketika dikasih argumentasi yang di luar monolognya dia, terguncang dia, gampang terguncang gitu. Biasanya kan suka bermain ini takia-takia Korintus gitu. Nah, Ya. dia nggak bisa yang begitu gitu. Bagus, Dikunci. terkunci udah. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya dulu sama dirimu. Menurut Nur Muhammad tadi yang dari Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam itu adalah titisan Nabi Isa. Apa kamu percaya? Titisan Nabi Isa atau titisan Imam Mahdi? Nabi Isa. Kan dia bilang tadi, kami pun mendapat itu kan dari ucapan Nabi Muhammad di dalam hadis. Bahwa Nabi Isa akan turun. Iya. Nah, maka dia bilang itulah menitis kepada Mirzam Gula. Atau Mirzam Gula itulah Nabi Isa, kira-kira gitulah. Oh, gini, itu kan ini ya nubuat akhir zaman jatuhnya, Bang. Nah, Nabi Isa ini urutannya ada yang keberapa gitu dalam nubuat akhir zaman itu? Nah, makanya saya bilang tadi. Dalam sebentar. Islam, saya bilang tadi kepada beliau, bukankah di hadis itu dikatakan Nabi Isa nanti datang mematahkan salib, membunuh babi, dan membunuh Dajjal. Dia bilang ada hadis itu yang memang dikarang-karang ya, mengenai doif dan sahih, kata dia. Kami tidak percaya sampai makhluk-makhluk yang ada mata di tengahnya itu, kata dia. Dia hanya percaya Dajjal maksudnya. Iya, dia hanya percaya mematahkan salib, membunuh babi, tetapi dalam makna kiasan, bukan sesungguhnya. Masa Nabi Isa harus pergi berburu cari babi, kata dia. Iya, emang maksudnya itu lebih ke meluruskan akidah, mematahkan salib, menghancurkan babi itu kan keluar dari akidah Isa Al-Masih yang kami imami begitu loh. Iya. Nah, tapi dia dia melakukan pemaknaan, penafsiran yang level 2 gitu loh. Dan mereka mengatakan Mirza Ghulam itu nabi, tapi yang tidak membawa syariat. Seperti misalnya Nabi Nuh. Kan tidak bawa kitab dia dan nabi-nabi yang lain. Apa dirimu terima itu? Enggak, itu yang Nur Muhammad bilang tadi. Iya. Ini pakai prolog dulu. MKC udah ketemu belum? Muhammad bin Cahyono. Kalau belum ketemu udah, nggak usah dibawa-bawa lagi argumennya. Kacang coklat tuh kacau. Nah, sekarang soal apa tadi? Mirzam Ghulam Ahmad itu, Mirzam Ghulam Ahmad. Begini, kalau misalnya mau dibilang nabi, mau bawa syariat atau enggak syariat, Rasulullah kan khataman nabiyyin, nabi terakhir. Jadi kalau misalnya ada nabi-nabi setelah itu ya nabi palsu jadinya. Loh, dia bilang ini versi 2 kayaknya nih Ahmadiyahnya nih, masa kayak gitu? Enggak, dia bilang kan Nabi Muhammad sendiri, kalau kamu bilang nabi terakhir, Nabi Muhammad sendiri mengatakan akan turun Nabi Isa yang terakhir, kata dia. Itulah Mirza Ghulam. Bukan dibilang karena Nabi Isa terakhir jadinya Nabi Isa yang terakhir. Enggak, Nabi Isa tetap kehitungannya Nabi yang ke-24 dalam Islam. Karena dia yang duluan ada gitu. Dia duluan dilantik. Jadi ini mengenai pengurutan Nabi ini melalui pelantikannya. Bukan masalah siapa yang turun terakhirnya gitu loh. Ya. Kalau misalnya turun terakhir kayak gitu kan mereka, Nabi Idris pun di surga gitu. Ya, bagi mereka Nabi 27. Iya. Bagi mereka kan menolak An-Nisa 157. Bahwa Nabi Isa diangkat, karena tidak. Nabi Isa mereka masuk ke Bible. Betul ditombak, diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur. Nah, di situ katanya yang di sebelah dipatahkan kaki. Nabi Isa tidak patahkan kaki. Dan dia masih kuat, dia mampu menahan sakit. Artinya bisa jadi dia tidak mati karena nubuatan Yunus. Maka keluar dia dari dalam gua, katanya kan. Pergi merantau sampai ke tanah India. Ya iyalah, orang lahirnya di sana, ini lahir di sana sama dia tuh. Umurnya 120 tahun dan wafatnya di daerah apa katanya lupaku, Kashmir atau apa ya, di India. Nah, dari situ berarti sudah wafat, kata dia kan.
dan sudah berarti itulah baru ke alam Basra. Setelah itu Nabi Muhammad dalam hadis mengatakan Nabi Isa akan turun. Maka mereka mengatakan 1800 kemudian itulah turun jadi Mirza Ghulam. Oh, Ahmadiyah yang ini tuh ini ya, Ahmadiyah itu Mirza Ghulam ini adalah Nabi Isa itu sendiri. Iya, Nabi terakhir. Tapi ini bukan versi duanya Ahmadiyahnya berarti. Loh, versi 1 ada rupanya. Versi 1 kan Mirza Muhammad Ghulam itu yang Imam Mahdi. Nabi Isa ya belum turun. Imam Mahdinya udah turun. Ya itu katanya Nabi Isa itulah Imam Mahdinya itu menjadi Mirza Ghulam. Nyatu Imam Mahdinya itu Imam Mahdinya itu Nabi Isa. Oh, gitu mereka tuh. Ya, bebas lah, boleh bawa aja dalilnya sini. Kita aduin, kita adu data. Ya, makanya saya bilang sama Bapak itu, saya bilang sama Bapak itu lihat dulu si Seluni saya kan Bapak itu masih aktif nih. Dia sedang melihat ente nih sekarang ini. Siap nggak berdialog? Saya bilang kan saat ini belum dulu. Ya nggak apa-apa, kita hargai lo. Iya, kita hargai Bang. Ya, oke. Satu NKRI kan Bang. Iya. Apa nih tadi yang zohir tuh? Yang zohir tuh. Coba jelaskan. Gua injili. Kemarin dirimu ada nggak? Kemarin dirimu ada nggak di dalam room itu? Nggak ada ya? Yang mana tuh? Ya, yang mengenai zohir itu kemarin yang si Pius. Oh, enggak. Di Geraham Mualaf. Di closing statementnya ngeluarin 3 dalil nggak dari awal, jadi datang terakhir. Bukannya dirimu Indra Mose? Hah? Katanya Indra Mose Yonatan Nandar. Enggak lah, kalau aku enggak tahu suara si Yonatan agak jelek. Ini kenapa jangan disatu-satuin gitu? Kami bukan Yohanes 17 ayat 11. Karena enggak gitu kami. Beda-beda. Tapi Indra Mose sama Kanda Yonatan beda. Kan karena kalian tidak nampak wajah. Nah, sekarang oke, apa pendapatmu tentang Zahir? Silakan. Kalau tadi ada yang sudah masuk Pak Salman, dia bilang Kemenak itu salah tafsir itu. Bukan kalau Zahir. Kalau gue sih gini, untuk si Zahir ini, Zahir ini kan Zahir dan batin, bukan Zahir dan goib kan padanannya? Ya, batin. Iya, jadi Allah Azwajal ini tidak ada yang dapat ditutupi dari dia, baik itu zohir maupun batin gitu loh. Gitu. Kalau misalnya mau dibilang Allah Azwajal itu nampak terlihat wujudnya, oh itu nanti bertentangan dengan surat apa Al-An'am gitu yang jadi Al-An'am ayat 103. Allah itu nggak bisa dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Gitu loh. Loh, nah, gitu. bukannya jadi Nabi Muhammad ketemu dengan Allah di arsy itu tak melihat? Nah, itu juga ini kan ada ayatnya ya, dalilnya itu jika berinteraksi dengan Allah Azwajal itu selalu melalui malaikat atau selalu melalui suara atau selalu melalui firman gitu loh. Nah, walaupun bertemu langsung bukan berarti melihat wujudnya begitu loh. Amir Al-Qadri bilang, saya sama siapa ya kemarin, bukan Amir ya, kami juga tentang itu ke surga. Itu karena di surga katanya, karena di surga jadi bisa melihat, bertemu. Nah, kalau bertemunya gue sepakat, tapi kalau misalnya untuk melihat langsung itu mesti dikaji dulu ayat-ayat yang dibawakan oleh Ustadz Amir. Kalau misalnya memang ada dalilnya dan ayatnya yang menegaskan bahwa Allah Azwajal ini melihat langsung, saling bertatap muka, saling melihat wujud gitu. Kalau misalnya ada dalilnya ya hamba ngikut, kalau misalnya nggak ada dalilnya ya tetaplah pada dalil yang ada gitu. Makanya aku juga nggak percaya, karena memang di hadis itu dibilang Nabi Muhammad setelah naik bertemu Ibrahim, naik lagi ke tempat yang lebih tinggi, dibuat di situ bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mendapat perintah sholat 50 kali. Setelah itu dia turun ke langit ke-6 bertemu dengan Musa. Musa mengatakan, kamu tidak akan sanggup. Tawarlah, mintalah dikurangi. Naik lagi dia ke Muntazah apa itu ya, lupa aku. Naik dia ke situ, dibuat di situ bertemu dengan Allah. Jadi kalimat di situ bertemu ya, namanya bertemu gimana ya, pandang-pandangan dong. Enggak juga. Orang Abraham bertemu dengan apa? Abraham bertemu dengan siapa namanya?
kok siapa namanya? Astagfirullah. Abraham bertemu dengan Allah Azza aja saling berinteraksi tapi kan tidak menampakkan diri. Sama Musa pun saling berinteraksi tapi tidak menampakkan diri begitu loh. Soalnya dalilnya ada, tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata begitu. Iya. Begitu jadi untuk soal zahir dan batin ini. Saya pun sebenarnya sudah katakan demikian. Tapi karena mereka bilang itu kan di surga katanya. Jadi di surga bisa katanya. Oh, saya nggak tahu lagi itu menjawab. Kalau nggak saya ingat si Amir atau ada satu lagi itu mengenai itu, saya lupa siapa ya. Jadi alasan dia karena di surga. Saya bilang Musa aja melihat Tuhan, dia mau binasa. Karena ada itu. Tapi itu kan di bumi katanya melihatnya. Gunung Sur itu hancur karena hanya melihat telapak tangan Tuhan. Iya, itu juga jadi salah satu dalil. Bahwa Allah Azza tidak bisa dilihat. Tapi dia mengatakan itu kan di surga. Beda di surga dengan di bumi. Jadi saya nggak bisa memaksa lagi karena itu menurut dia, ya kan? Demikianlah kira-kira. Oke, Triunis Layar, apa yang mau dijelaskan mengenai zahir? Karena kita sudah mau 2 jam, silakan. Ya, jadi zahir itu seperti yang gua jelaskan lagi kawan-kawan Tritunggal, zahir dan batin ini padanannya tidak seperti zahir dan goib gitu. Kalau goib kan udah pasti tidak terlihat. Nah, kalau batin ini tersembunyi harafiahnya yang ada dalam batin. Itulah padanannya kenapa dipadankan dengan zohir. Jadi Allah ini maha melihat sesuatu yang zohir baik yang batin. Begitu loh. Nah, jika ingin disebut Allah Azza wa Jalla ini terlihat secara lahiriah yang kalian inginkan, nggak bisa. Karena hukumnya sudah ada dalam Al-An'am ayat 130. Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata. Begitu. Lalu ini juga ditegaskan lagi bahwa mana ya ayatnya? Bahwa ya itulah ada ayatnya Allah SWT jika berinteraksi dengan manusia, terutama dengan Rasul atau nabi-nabinya, dia akan melalui firman, melalui tabir atau melalui suara langsung gitu. Jadi tidak terlihat wujudnya begitu. Nah, sekarang coba lihat di layar saya. Di situ dikatakan zahir itu artinya lahir. Menurut bahasa Indonesia. Betul, emang dari situ kan lahirnya kata lahir itu kan dari zohir ini. Nah, tadi ada yang bilang kalau lahir milad, si Pak Salman. Jadi itu tidak tapi zahirnya di situ tinggi kata dia kan. Makanya saya bingung lihat pernyataan-pernyataan ini banyak. Milad melahirkan maksudnya? Nggak tahu saya. Jadi itu kata milad, dia. Iya kalau jadi ada 2 pengertian ini yang berbeda dalam Arabiknya tapi di dalam Indonesia menjadi satu kata yang sama gitu. Milad dan zahir ini. Jadi saya bilang, kalau kamu bilang zahir ini nampak, sebenarnya zahir ini nampak di kalau dia bilang enggak tinggi arti pertamanya. Karena dia bilang ya, tinggi. ada juga itu juga ada yang menafsirkan begitu. Makanya saya bilang begitu, karena ya tidak bisa dilihat itu. Ya, gitu. Kemenak membuat di sini zahir, bukan pakai ZH gitu. ZHAHIR bukan, tapi langsung zahir. Yang dimana di dalam KBBI lahir. Maka kalau di sini dia yang awal, dia yang akhir. Yang lahir, seolah-olah Allah di sini sebutkan lahir, padahal kan tidak demikian mungkin ya? Enggak dilahirkan juga kan ada Al-Ikhlas juga tuh. Ayat makanya 3, saya bilang, ya kan ya, itu. Kesana, tapi berarti ini sebenarnya makanya saya bilang kalau kamu bilang tinggi ya dibuat aja langsung di sini tinggi, yang tinggi selesai. Jangan juga jangan gitu juga sebenarnya. Ini kan sebuah Bang Rudi ini adalah sebuah proper name gitu, sebuah penamaan. Alangkah lebih baiknya jika penamaan ini ditransliterasi dengan nama-nama sesungguhnya, jangan ditafsir lagi menjadi makna gitu. Biarkan maknanya ada di belakang kayak gitu loh. Ya, mungkin penulisannya nih perlu dirubah tidak bahasa Indonesia gini, tapi zohir entah apa jadi enggak. Iya, tetap zohir, tetap batin. Iya, gitu. Kalau misalnya dia mengandung polemik, ya bahasanya kembalikan saja. Oke. Nanti balik lagi, itulah gunanya ada Arabik dalam Quran. Alhamdulillah. Ya. Oke lah. Kalau begitu sudah jam 1 jam 53. Kalau gitu kita sudahi dulu di sini Triunis Layar dan bincang kita hari ini hanya slow-slow ya. Ngos-ngosan kita, ngobrol-ngobrol santai. Ingat tuh. Iya, oke lah. Yo, salam Bang Rudi, salam. Ya, terima kasih Bang Rudi. Yo, dadah. Yo, sama-sama. Oke, kawan-kawannya, itulah bincang saya dan Triunis Layar. Saya namanya bincang santai ya, namanya santai aja ya. Belum ada yang itu.
Kawan-kawan, karena sudah 2 jam ini masih banyak yang antri, saya mohon maaf, berkali-kali mohon maaf. Bagaimana mau saya bilang? Ya karena begitulah. Karena memang di awal kita memang menginginkan saudara-saudara muslim yang masuk, kebetulan ada tadi dari Bapak Ahmadiyah. Dan kita sudah dengar, sehingga kita mulai paham Ahmadiyah itu bagaimana ya kawan-kawan ya. Sebelumnya saya nggak tahu. Saya hanya tahu Mirza Ghulam, tapi Mirza Ghulam ini siapa? Dan bagaimana saya nggak tahu. Mereka menolak Anisa 157. Ya karena tidak ada yang diangkat-angkat ke surga, tapi betul dimasukkan ke kubur tetapi tidak mati. Maka merantau dia sampai ke Kashmir menyebarkan ajaran itu kan, dan di sana wafat umurnya 120 tahun. Maka mereka mengatakan tadi bahwa kenapa Mirza Ghulam bisa jadi nabi? Saya bilang dia bukan nabi yang pembawa risalah atau ajaran, tetapi nabi seperti Nuh yang gitu-gitu ya. Nah, Mirza Ghulam ini kan Nabi Muhammad sendiri dalam hadis mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun. Dia ini adalah anunya Nabi Isa katanya ya. Saya nggak tahu. Itulah yang kita dengar malam ini. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Saya minta maaf kepada semuanya yang belum bisa masuk. Besok kita jumpa lagi.